Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kembali lagi bersama saya Rusdi Syarif. Baiklah sahabat dan penonton sekalian, apa kabar? Semoga kita selalu diberikan kesehatan ya. Rezeki kita semakin dilancarkan dan urusan kita semakin dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini ada beberapa pertanyaan, setidaknya ada 7 di sini ya. Banyak lagi pertanyaan tapi itu lebih sifatnya kepada pertanyaan yang tidak terlalu besar. Mungkin kita sudah ramai yang tahu, atau mungkin ini saya ambil pertanyaan yang lebih mungkin ramai orang bertanya. Oke. Jadi kita mulai saja dengan pertanyaan yang pertama. Apakah orang Indonesia sudah bisa masuk ke Malaysia? Sudah bisa. Sudah bisa bagi kategori yang punya permit, orang yang punya pasangan di Malaysia, atau mungkin yang menggunakan plik. Nah, plik ini paslatul ikhtisas ya. Dan kalau bagi pelancong itu belum bisa. Oke. Nah, pelancong ini ramai juga yang tanya. Tapi tidak masalah karena bertanya itu wajar ya. Kalau ada yang bertanya bermakna mereka belum tahu lagi. Mudah-mudahan seperti itu, tapi jangan pura-pura tidak tahu. Itu masalah juga. Oke. Jadi ada beberapa kategori yang sudah ditetapkan atau yang sudah bisa masuk ke Malaysia ini. Seperti yang saya sebut tadi, permit sudah bisa. Orang yang punya pasangan di Malaysia ini, atau orang yang mengajar di Malaysia ini, atau student atau pelajar yang belajar di Malaysia ini. Seperti itu. Dan yang punya plik itu, yang punya permit itu sudah bisa masuk. Oke, itu yang pertama. Oke, yang kedua, yang ngajar sudah bisa masuk. Oh ya, yang ngajar sudah bisa masuk. Tapi dengan syarat pasnya hidup. Nanti seandainya pas lewatan ikhtisas mati, maka harapnya disambung dulu. Nanti setelah disambung, baru nanti mohon my travel pass. Ya, siapapun yang masuk ke Malaysia ini, warga asing yang masuk ke Malaysia ini, wajib melalui my travel pass. Maksudnya wajib memohon menggunakan my travel pass. Kalau tidak bisa memohon, ya kena cari caranya. Dan sebelum ini pun saya sudah pernah buat video tentang bagaimana cara mohon my travel pass. Oke. Yang ketiga, my travel pass ini siapa yang mohon? Ya, kalau bagi permit itu wajib majikan. Ini ada juga yang bertanya, kalau majikan tidak bisa, wajib bisa. Karena kalau warga asingnya atau yang punya permitnya mohon itu tidak bisa, wajib majikan. Karena nanti ada beberapa step yang itu majikan yang tahu. Kita sebagai pekerja itu tidak tahu. Jadi di sini memang istilahnya majikan yang mohon ini menjadi harga mati. Jadi bagi kita yang masih di negara kita masing-masing, apakah negara kita sendiri Indonesia atau negara-negara yang lain, ini pun ramai juga kan bertanya daripada negara lain. Jadi bagi kita yang berada di negara kita masing-masing, bincanglah dengan majikan kita bagaimana langkah selanjutnya. Apakah kita diperlukan atau tidak. Seandainya kita diperlukan oleh majikan, majikan pasti akan berusaha untuk mohon my travel pass. Oke? Karena nanti rugi juga kan majikan itu, pekerja tidak ada tapi pekerjaan banyak, rugi kepada majikan. Setelah itu, berapa hari permohonan my travel pass? Ya, seperti yang saya sebutkan pada sebelumnya, yaitunya 90 hari. Ya, 90 hari dihitunglah dari sekarang. Kalau seandainya dalam 30 hari itu masih bisa kita masuk. Kalau 60 hari kita masih bisa masuk. Tapi jangan melebihi 90 hari. Karena nanti seandainya kita sudah selesai 90 hari atau 3 bulan ini, maka kalau kita masih tidak masuk, itu nanti permohonan kita akan di-reject dan kita harus buat awal lagi my travel pass. Oke, yang selanjutnya, berapa hari jarak buat mohon kuarantin di rumah? Oke, berkenaan dengan mohon kuarantin di rumah seperti yang saya sebut pada sebelumnya, yaitunya 10 hari sebelum keberangkatan. Keberangkatan itu maksudnya tiket yang kita beli. Sekarang ini tanggal 3, bermakna kalau kita berangkatnya tanggal 14 Oktober, ya besok pagi itu sudah bisa dibuat permohonan. Karena kalau kita buat permohonan itu melebihi daripada 10 hari, itu tidak akan bisa. Nanti kita akan temukan tanggal itu dicoret. Dicoretlah sampai ke ujung-ujungnya. Kalau kita temukan tanggal dicoret waktu kita mohon kuarantin di rumah, itu bermakna tidak bisa kita mohon. Hanya bisa dimohon dalam 10 hari sebelum keberangkatan. Jadi teknikalnya, kalau kita sudah mendapatkan my travel pass, kita booking tiket. Oke, 10 hari mau berangkat, kita harus buat permohonan kuarantin di rumah bagi kategori yang diizinkan ya. Siapa yang diizinkan buat permohonan kuarantin di rumah ini? Lihat video-video sebelumnya ya. Jadi nanti setelah kita buat permohonan kuarantin di rumah,
nanti 3 hari atau 72 jam sebelum keberangkatan kita sudah harus tes PCR. Oke. Setelah itu dokumen-dokumen itu lengkapkanlah. Oke, seperti itu. Dan yang keenam, verifikasi vaksin luar negeri harus KTP. Ini sangat banyak nih. Sangat banyak yang tanya. Ya, saat ini masih KTP. Sayangnya kakak belum bisa. Paspor belum bisa bagi warga negara Indonesia. Kalau warga negara asing itu bisa dengan paspor. Oke, kita doakan sajalah untuk ke depan ini, mudah-mudahan peraturan ini dilonggarkan lagi. Jangan terlalu banyak ya peraturan ini. Ya, kita mau salahkan pemerintah pun tidak bisa. Karena memang kondisi yang seperti ini. Kalau tidak dibuat peraturan nanti semua serba salah. Seperti hari itu. Kenapa verifikasi vaksin luar negeri ini diadakan? Ya karena dulu ada kejadiannya di negara kita Indonesia. Ada kejadiannya. Ada seorang ibu-ibu ini pulang dari luar negeri, tapi ketika sampai di Indonesia, dia berjalan berkunjung, masuklah ke mall. Ketika mau masuk mall tidak bisa. Kagetlah ibu tuan, bagaimana bisa seperti ini? Masuk negara bisa, tapi masuk mall saja tidak bisa. Ya, karena ibu ini sudah vaksin, tapi vaksinnya belum diverifikasi. Masih vaksinnya status luar negeri. Makanya dibuatlah hal yang seperti itu, bagaimana supaya vaksin luar negeri ini bisa dipakai di Indonesia. Tercetuslah ide bagi yang mendapatkan vaksin luar negeri harus diverifikasi melalui cara seperti itu. Nanti lihat saja video sebelumnya ya. Dan yang terakhir adalah yang ketujuh, penerbangan apa yang ada sekarang. Ya, sekarang ini kan penerbangan hanya ada ke Jakarta dan Manado. Untuk selain itu seperti Surabaya, Bali, Lombok, Pontianak ada yang bertanya juga, Palembang, Pekanbaru, Medan, Aceh. Yang penting selain daripada Jakarta dengan Manado itu saat ini belum bisa. Tapi begini, hari ini tanggal 4 Oktober, jadi nanti malam kita dengarkan saja pengumuman daripada pemerintah kita. Apakah penerbangan ini ada perubahan? Jadi hari ini atau malam nanti lah paling lambat itu akan ada pengumuman tentang PPKM. Apakah dilanjutkan atau tidak? Mudah-mudahan nanti ada juga pengumuman tentang penerbangan yang dari luar negeri atau penerbangan internasional. Jadi itu saja. Mudah-mudahan bisa kita pahami. Apapun yang kita alami, harap bersabar. Kita jangan lupa jaga SOP. Dimanapun kita tinggal jaga SOP. Terima kasih. Jangan lupa share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.